Iya, jadi teman-teman, ini kita kan sudah mau beranjak ke UAS ya, mungkin di bulan Juni. Jadi kita sudah mulai membuat artikel. Nah, kita latihan membuat artikel ini tujuannya juga nanti untuk tugas akhir atau skripsi, yang nantinya juga akan membuat artikel seperti ini ya. Ini saya ambil template dari jurnal Cakrawala Internasional, ya, International Journal. Kita coba membuat seperti ini. Yang harus kita fokuskan karena di artikel ini ada beberapa bagian, contohnya misalnya introduction ya, atau latar belakang. Kemudian ada method atau research methodology ya, research design yang kemarin kita diskusikan bersama, ada population sample, data analysis dan lain sebagainya, dan ada finding and discussion. Nah, ini hasil penelitian atau hasil mini research yang akan kalian lakukan. Dan yang terakhir adalah conclusion. Jadi ada sekitar 4 bagian yang harus ditulis dalam sebuah artikel. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana membuat introductions atau background of study atau latar belakang, dan juga bagaimana membuat bagian method atau metodologi. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Silakan misalnya nanti penjelasan saya terlalu cepat, bisa bisa di interrupt sedikit, atau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan bisa di open mic ya. Saya masuk ke background of study. Nah, background of study ini, latar belakang ini, mungkin kan sudah familiar dengan membuat makalah-makalah ya. Bagaimana sih membuat latar belakang yang baik dan benar gitu kan? Kalau di makalah teman-teman biasanya cuma comot sana, comot sini ya, copy dari internet gitu ya. Nah, kita juga akan menggunakan AI ya, tetapi dengan baik dan benar. Artinya ada prompt tertentu, ada blueprint yang harus kita lengkapi terlebih dahulu agar bisa menggunakan AI dengan baik dan benar. Nah, sebelum ke AI, kita harus buat blueprintnya. Nah, ini saya buatkan kerangka, ya, kerangka dari background of study. Ada 6 paragraf. Jadi intinya di latar belakang atau background of study itu terdiri dari 6 paragraf. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Ya, paragraf yang pertama ini berisi background and context. Apa saja isinya? Isinya adalah makro fenomena besar yang kalian angkat, yang kemarin sudah kalian buat ya, kerangka penelitiannya. Fenomena besar yang kalian punya di penelitian kalian. Nah, ini kalian harus tuliskan dulu. Tidak perlu dalam bentuk paragraf, tidak perlu dalam bentuk kalimat lengkap juga. Ya, boleh frase, boleh, kalau mau kalimat juga boleh. Yang kedua ada supporting data atau data pendukung dari fenomena yang terjadi, fenomena besar yang kalian angkat ini. Apa data-data yang mendukung fenomena kalian, ya, yang kalian temukan. Kemudian tren terbarunya apa? Dan yang terakhir adalah impact on the field of study atau dampak ke bidang ilmu tertentu. Nah, kalau di sini kita berbicara tentunya ke bidang ilmu apa dalam pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu apa dampaknya dengan fenomena itu? Imbasnya apa? Apakah berpengaruh positifkah ke pendidikan bahasa Inggris atau sebaliknya berpengaruh negatif? Ini untuk paragraf pertama ya. Contohnya di sini saya mengangkat judulnya The Efficacy on Local Culture Based Podcast in Enhancing Listening Comprehension.
Jadi bagaimana podcast di sini mempengaruhi kemampuan listening siswa, ya. Itu judul yang saya punya, contohnya ya. Nah, kita berangkat dari paragraf pertama dulu yang tadi ya. Paragraf pertama, background and context, the big picture of your research. Contohnya, di makro fenomena atau fenomena besar yang diangkat. Apa fenomenanya? Pentingnya penguasaan listening dalam komunikasi global di abad ke-21. Nah, penting ya. Jadi listening di sini adalah basic skill ya. Skill yang pertama kali harus dimiliki oleh seseorang dalam belajar bahasa Inggris. Jadi dengan mendengar ya, pendengarannya baik ya, skill mendengarkan itu baik, nanti bisa meningkatkan juga skill-skill yang lainnya. So here the micro phenomenon itu adalah pentingnya penguasaan listening. Penting banget ya. Setelah listening ada skill-skill lainnya. Jadi listening adalah skill yang pertama kali harus dimiliki oleh seseorang dalam belajar bahasa Inggris. Ini menjadi fenomenanya. Supporting datanya, data yang saya punya, contohnya ya. Contohnya adalah laporan dari lembaga seperti IF. Ya, jadi saya punya semacam research awal dari IF English First ya, kursusan yang di Jalan Ijen itu ya, yang besar dekat gereja itu, yang menunjukkan tingkat kemahiran bahasa Inggris siswa Indonesia masih di level menengah ke bawah. Nah, ini ternyata ada penelitian bahwa tingkat kemahiran bahasa Inggris siswa itu masih di level menengah ke bawah, bukan menengah ke atas ya. Artinya masih rata-rata siswa SMP atau SMA ini masih intermediate, bahkan basic untuk profisiensinya. Nah, ini supporting datanya. Mem, ini didapat dari mana? Ya, didapat dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, setelah dapat supporting datanya, ada latest trends atau apa tadi? Tren terkini ya. Apa trennya yang sekarang lagi hypes yang berhubungan dengan penelitian yang ada, yaitu pergeseran media pembelajaran. Nah, kalau dulu biasanya pakai buku teks. Ya, tapi trennya sekarang beralih ke media digital. Media digitalnya apa? Bisa Spotify, bisa podcast, dan lain sebagainya. Atau bisa watching movie, ada yang listening music, ya tidak lagi belajar dari buku teks. Nah, ini adalah tren terkini. Nah, sekarang impact-nya apa? Impact on the field. Impact-nya apa? Apa dampaknya terhadap pembelajaran bahasa Inggris dari tren yang sekarang muncul dan fenomena yang juga diangkat, yaitu efeknya adalah bagaimana kegagalan dalam listening menghambat penguasaan keterampilan bahasa lainnya. Jadi ini adalah impact dari listeningnya ya. Kalau listening skillnya jelek, nah otomatis akan menghambat keterampilan yang lain seperti speaking, writing, ataupun reading ya. Reading. Nah, ini adalah impact dari listening skill itu sendiri. Nah, ini untuk paragraf 1. Jadi kalian harus punya yang namanya kerangka seperti ini. Mem, buatnya gimana? Susah ini ya. Kalian kan kemarin sudah punya judul. Nanti coba cek di Gemini mungkin, atau AI yang bisa kalian pakai ya. Pakai apa? ChatGPT boleh. Nah, misalnya tadi saya punya ini ya, the efficacy.
Nah, biasanya promptnya itu I am a researcher that will conduct a research with this title. Misalnya ya. Nah, title-nya tinggal kalian copy paste kan di prompt, kemudian can you help me to complete this paragraph blueprint, misalnya seperti ini ya. Nah, setelah kalian masukkan prompt can you help me to complete this paragraph blueprint, nah itu tinggal kalian kopikan ini ya, paragraf 1 misalnya ya, paragraf 1 sampai ke sini. Ini kan sudah kalian copy, coba kita cek. Nah, nanti dia muncul makrofenomenanya apa, dicarikan sama AI ya. Atau if you have your own idea, boleh. Jadi tidak melulu harus ini ya. Jadi dicek dulu misalnya di sini dia punya ide bahwa the global shift toward digital first, authentic audio resources, bla 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 and bla bla bla. Nah, nanti kalian cek apakah ini sesuai dengan yang kalian mau atau tidak. Ya, kalau tidak ya bisa disesuaikan, nanti diganti dengan ide yang kalian punya sendiri. Ya, dicocokkan di AI-nya. Nah, itu caranya untuk mencari blueprint-nya ya untuk paragraf 1. Paragraf kedua ini masuk ke specific scope and variable-nya. Jadi kalau tadi sudah tentang konteksnya, tentang fenomenanya dan data-data yang terkait dengan fenomenanya, sekarang kita masuk ke scope-nya, ke ruang lingkup variabelnya. Apa saja? Nah, ini yang pertama adalah specific area atau field atau bidang spesifik. Yang kedua ini adalah variabel key atau variabel utamanya. Jadi apa variabel utamanya tadi? Ya, listening skill. Sama apa tadi? Apa yang kedua? Nanti kita cek ya. Kemudian ada brief theoretical framework, ada teori singkat dan relationship between variable. Jadi hubungan antar variabelnya. Ya, masuk ke contoh. Ini ya. Specific scope and variables. Ya, defining the focus. Spesifik areanya apa yang ada, yang kita punya? Spesifik areanya di sini adalah pengajaran bahasa Inggris di tingkat SMA. Nah, ini disesuaikan ya. Kalian mau meneliti siapa, di mana? Spesifik areanya di mana? Kalau di sini saya punya pengajaran bahasa Inggris di tingkat SMA. Kalau kalian di mana? Boleh, kalau ke sekolah kayaknya ribet ya untuk cari datanya, terus surat izinnya gitu ya. Boleh pakai teman-teman di kelas atau adik tingkatnya, boleh. Jadi pengajaran apa, bahasa Inggris di tingkat universitas misalnya. Semester berapa? Semester 2 atau semester 4 atau semester 6. Silakan disesuaikan dengan judul yang kalian punya. Setelah itu, key variables-nya apa? Variabel utama yang kalian punya itu apa? Di sini saya punya variabelnya local culture based podcast. Ya, jadi punya podcast yang pertama independent variabelnya dan listening comprehension yang mau diukur kan listeningnya. Nah, kalian punya apa variabelnya? Ini kalian pecah lagi menjadi 2 di sini ya, menjadi key variabelnya. Selanjutnya
Brief theoretical framework. Nah, teori apa yang mendasari penelitian kalian? Kalau di sini saya punya teori Schema Theory by Anderson. Nah, tentang apa? Tentang pemahaman lebih mudah dicapai jika materi sesuai dengan latar belakang pengetahuan siswa. Jadi ini adalah teori yang mendasari penelitian yang saya punya, ya. Namanya skema teori Anderson. Nah, kalian harus punya basic teori utama yang ingin kalian pakai. Ya, coba dicek di AI juga boleh. Selanjutnya ada relationship between variables. Bagaimana nih dua variabel yang saya punya tadi? Ada local based podcast dan listening comprehension variable. Dan listening comprehension sebagai variable dependent. Bagaimana hubungannya? Nah, di sini saya punya asumsi bahwa konten yang akrab dengan budaya siswa akan menurunkan beban kognitif saat mendengarkan bahasa asing. Artinya kalau kontennya itu misalnya orang Malang ya, kan paham budayanya orang Malang. Kalau mendengarkan konten berbahasa Inggris tentang budaya Malang kan artinya masih bisa mengikuti karena ada yang namanya pengetahuan dasar. Sama orang Sumba misalnya, kalau mendengarkan konten dengan budaya orang Aceh kan agak sedikit bingung ya, meskipun kadang-kadang paham bahasanya, kadang-kadang tidak ya. Tapi beda halnya kalau misalnya orang Sumba mendengarkan podcast yang menceritakan tentang budaya Sumba, tentang culture yang ada di sana. Otomatis meskipun ada beberapa kosakata yang tidak dimengerti, tetapi ada basic culture-nya yang dimiliki, maka akan memunculkan pemahaman yang berbeda dengan yang Aceh tadi. Pastinya kemungkinan dengan menggunakan budaya yang akrab dengan yang dimiliki oleh kita itu punya beban pemahaman yang lebih baik ya, beban pemahaman yang lebih baik. Artinya beban kita untuk kognitifnya itu menjadi lebih rendah ya, lebih turun ya, menurunkan beban kognitif. Lebih bisa dipahami karena lebih bisa dipahami oleh kita sendiri. Ya, begitulah intinya tentang relationship between variables-nya. Nah, kita masuk ke paragraf ketiga. Sini ada problem identification. Nah, kita sudah mulai mengidentifikasi problem. Kalau tadi ini masih seputar variabelnya apa ya, kemudian fenomenanya apa. Nah, kita coba yang paragraf ketiga ini, apa masalah yang muncul dari fenomena yang kita angkat, dari variabel yang kita punya, ada nggak masalah yang muncul? Nah, ini penting ya. Kalau nggak ada masalah yang muncul, buat apa kita teliti gitu kan? Karena ini ada masalah, maka kita harus teliti. Mungkin ada yang punya solusinya nanti ketika kalian mengambil data, atau juga bisa diteruskan oleh peneliti lainnya. Oke, di paragraf ketiga ini poin yang pertama yang harus kalian temukan adalah ideal condition versus reality. Apa ekspektasi dan realita yang ada? Ya, di sini saya punya idealnya siswa tertarik mendengarkan materi bahasa Inggris. Nah, ini ekspektasinya ya. Ekspektasi saya adalah siswa ini tertarik mendengarkan materi berbahasa Inggris. Realitanya, namun kenyataannya mereka merasa bosan dan asing dengan materi yang terlalu bersifat Western centric. Nah, ini adalah realitanya. Tidak semua siswa itu
menyukai mendengarkan materi berbahasa Inggris, apalagi yang western centric, artinya tidak sesuai dengan latar belakang budaya mereka. Nah, sama kayak kalian ya, kuliah. Nggak semua mata kuliah kan kalian suka. Ada yang, saya nggak suka ini karena terlalu berpikir keras, Mem. Saya suka yang ini karena sangat fun, tidak perlu berpikir, dan enjoy di kelas, misalnya kayak gitu. Itu kan, apa namanya, realita yang muncul. Ekspektasi setiap dosen itu mahasiswanya suka mata kuliah itu karena harus paham ya, harus bagus nilainya, dan nantinya mungkin bisa diterapkan di kehidupan realnya menjadi seorang guru yang baik ataupun di profesinya masing-masing. Itu ekspektasi dan realita. Nah, sama di penelitian juga kalian harus menemukan ekspektasi yang kalian punya dan realita yang terjadi di kehidupan nyata itu seperti apa. Ya. Setelah ditemukan ideal condition and the reality, yang berikutnya adalah gap atau kesenjangan. Apa kira-kira yang tidak, apa ya namanya, kesenjangan yang ada. Kesenjangan itu apa ya, dalam bahasa lainnya itu kekurangan yang ada, keterbatasan yang ada, atau ketidaksesuaian yang muncul dari kondisi yang ada, realita kondisi yang ada. Nah, di sini gapnya adalah ada ketidaksesuaian antara materi buku paket yang terlalu asing bagi siswa dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kebanyakan buku-buku yang dimiliki siswa SMP, SMA itu masih masih menggunakan western centric ya. Misalnya mereka, terutama yang sekolah-sekolah internasional ya, biasanya itu kan buku-buku paketnya itu Cambridge ya, yang artinya dikarang oleh penulis dari Inggris, dari Amerika, yang katanya gurunya itu bagus. Ya memang bagus bukunya. Artinya kalau idealnya itu berbahasa Inggris tuh seperti ini loh di buku ini gitu kan. Itu ekspektasi gurunya. Tetapi itu nggak sesuai dengan kemampuan siswa, tidak sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Gimana mereka bisa belajar vocabulary kalau cerita kehidupannya tentang anak, misalnya seorang anak yang hidup di Inggris. Nah, itu kan nggak sesuai ya. Kayak contoh makanan, misalnya every day my mom cook me a croissant. Nggak, bingung siswanya, apalagi misalnya siswanya nggak ngerti ini croissant apa itu gitu kan, atau bagel misalnya. Sarapannya itu udah berbeda ya, konteks sarapan berbeda, otomatis menimbulkan yang namanya cara berpikirnya ini agak sedikit rumit, sudah nggak tahu vocab ya, vocabnya kurang. Nah, ini konteksnya juga melenceng jauh dari kehidupan sehari-hari. Ini adalah gap yang muncul, yang terjadi di penelitian yang ingin saya teliti misalnya ya. Nanti kalian cari-cari juga gapnya apa yang nggak sesuai kira-kira. Nah, selanjutnya ada existing cases. Nah, apa nih yang muncul ya? Existing cases. Ini di bagian tadi berapa? Paragraf kedua ya. Nah, ini ya. Existing cases or empirical data. Ada nggak data atau kasus yang serupa dengan yang kalian punya, dengan yang kalian angkat? Ada nggak? Punya nggak? Nah, itu harus dicari. Kasusnya ada atau tidak di penelitian lain, seperti itu. Misal, ya. Dari hasil observasi menunjukkan siswa sering melepas earphone atau mengantuk saat sesi listening karena tidak memahami konteks budayanya. Jadi dari observasi yang ada ya, ini banyak siswa itu bosen
ketika sesi listening, karena recording audionya itu pakai recording audio dengan konteks kehidupan orang Australia misalnya, nggak paham tuh, atau orang Amerika ataupun orang Inggris. Nah, ini existing cases yang ada dalam penelitian yang saya punya. Paragraf 3 ya. Selanjutnya di paragraf keempat kita masuk ke literature review atau kajian pustaka. Kajian pustaka ini harus kalian kutip dari yang pertama, penelitian terdahulu, previous research. Jadi harus dikutip dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, contohnya ini saya punya penelitian oleh Smith tahun 2022. Smith di sini punya penelitian yang menunjukkan bahwa podcast ini efektif untuk listening. Namun, penelitian tersebut menggunakan konten umum atau berita global. Ya, tapi nggak pakai konteks budaya ya, tidak sesuai dengan background culture dari siswa, tapi umum aja dari berita-berita global, misalnya perang di Iran ya, atau apalagi sekarang dolar yang lagi naik misalnya ya. Kemudian juga bisa diambil dari limitation ya di paragraf keempat. Limitation, misalnya limitationnya apa? Keterbatasan dari penelitian yang ada sebelumnya ya. Limitation dari penelitian sebelumnya yang kurang itu apa? Ya ini, sedikit penelitian yang menyentuh aspek kearifan lokal dalam media audio untuk siswa di daerah pedesaan. Misalnya ya, kan tadi si Smith ini pakai berita global ya, berita-berita internasional. Berarti belum ada nih yang pakai audio tentang kearifan lokal. Nah, ini bagus untuk dijadikan penelitian. Nah, ini menjadi batasan yang kalian punya. Batasan yang penelitian terdahulu punya atau penelitian yang sebelumnya miliki. Gak ada kearifan lokal. Nah, sekarang kita masuk ke research gap-nya, kesenjangan research-nya. Apa yang belum ada? Belum ada studi mendalam yang menguji apakah konten podcast yang dilokalisasi benar-benar lebih efektif daripada native standard. Benar nggak sih podcast-podcast yang berhubungan dengan budaya lokal itu bisa lebih baik dampaknya terhadap pemahaman listening siswa dibandingkan konten yang native standard, artinya konten-konten yang dibuat oleh orang-orang Amerika, misalnya Inggris atau Australia yang pakai konteks kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini yang akan kita dalami. Ini menjadi research gap kita, adalah kunci dari penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya di paragraf kelima, ini adalah significance and rationalization. Jadi apa nih dampaknya, manfaatnya ya terhadap pendidikan, terhadap dunia akademik, khususnya di pembelajaran bahasa Inggris. Nah, yang pertama poinnya adalah urgency. Apa yang urgent, yang harus segera diatasi atau dijawab. Nah, di sini jika tidak segera diatasi, siswa akan terus menganggap bahasa Inggris sebagai bahasa yang sulit dan jauh dari kehidupan mereka. Kalau kita terus-menerus memaksakan siswa menggunakan materi dengan native standard, nah mungkin mereka akan frustasi dan menganggap bahasa Inggris ini sulit.
karena mereka nggak paham konteks yang mereka lakukan, yang mereka dengarkan, ya. Ini urgent sekali, maka harus ada penelitian yang akan kita buat. Ini adalah bagaimana konten podcast dengan local culture ini efektif atau tidak di siswa. Ya, setelah ketemu urgensinya, pokoknya kalau nggak dilakukan ini fatal deh. Itu harus kalian cari. Kemudian ada academic and practical benefit. Apa manfaatnya terhadap akademis? Nah, di sini memberikan referensi strategi baru bagi guru untuk membuat materi ajar mandiri yang kontekstual. Jadi dari penelitian yang ini nanti terjadi, penelitian ini akan menjadi referensi bagi guru. Ini loh local culture yang bagus, yang baik untuk listening, itu menjadi manfaat akademiknya. Konsekuensinya, jika diteliti, ini bisa menjadi model pengembangan materi ajar berbasis budaya. Bagaimana kalau tidak? Kalau tidak diteliti, pengajaran listening akan terus terjebak pada metode konvensional yang membosankan. Jadi ini apa yang muncul jika diteliti dan apa yang muncul jika tidak diteliti. Ya, konsekuensinya ketika kita melakukan penelitian dan tidak melakukan penelitian ini juga harus dijawab. Nah, dan yang terakhir adalah paragraf ke-6. Paragraf yang terakhir adalah research objective atau goal atau tujuan penelitian kalian. Jadi tujuan penelitian itu tidak langsung di paragraf 1 ya. Justru baiknya ada di paragraf terakhir sebagai paragraf penutupnya, sebagai paragraf kesimpulan kalian di background of study. Ada research objective adalah tujuan penelitiannya. Tujuannya apa? Di sini tujuannya penelitiannya tadi adalah menganalisis efektivitas penggunaan podcast berbasis budaya. Ya, tidak perlu banyak ya tujuannya, 1 boleh. Tapi kalau kalian punya beberapa tujuan penelitian yang lain, boleh. Misalnya menganalisis efektivitas penggunaan podcast berbasis budaya. Yang kedua adalah menganalisis misalnya beban kognitif siswa. Terus yang ketiga, menganalisis misalnya podcast berbasis budaya lokal yang baik. Itu ada 3. Itu juga boleh. Silakan disesuaikan tujuannya ada berapa, mau berapa, dan sanggup berapa. Selanjutnya yang kedua adalah variable and object. Ya, kita tegaskan sekali lagi di akhir ini. Tadi kan sudah kan variable and object itu kayaknya di paragraf kedua ya. Ini hanya sebagai penegasan bahwa variabelnya itu apa dan objeknya di mana. Singkat saja 1 kalimat aja ya sebagai justifikasi dari paragraf kedua tadi. Paragraf kedua kayaknya ya. Nah, ini ya. Ada key variable. Nah, ini juga harus tertera di paragraf terakhir atau paragraf ke-6 sebagai variabelnya. Sebagai justifikasinya. Dan yang terakhir adalah expected outcomes. Hasil yang kalian harapkan dari penelitian yang kalian punya. Nah, di sini saya punya diharapkan ada peningkatan signifikan pada skor listening siswa dan peningkatan motivasi belajar siswa. Nah, ini adalah blueprint 6 paragraf dari dari background of study yang kalian punya. Nah, kalau kalian sudah bikin blueprint dari background of study, tinggal kalian copy di Gemini ya. Can you make good paragraph ya, misalnya complete with
citation. Jadi citasi itu penting ya. Citasinya itu 5 sampai 10 tahun terakhir. With this research background, blueprint. Ini tinggal kalian copy. You're still waiting for the AI making your paragraph, complete paragraph. Misalnya gini ya, paragraf 1. Nah, ini sudah jadi paragraf yang baik dan benar karena sudah ada blueprintnya, lengkap dengan sitasi yang ada. Nah, ini ya sitasinya. Nah, ini juga ada sitasinya Ahmadi 2016, paragraf 3. Paragraf 4-nya kan tadi pakai Smith ya, Smith 2022. Nah, ini adalah blueprint yang kalian punya dan menjadi satu background of study yang baik. Research method ya. Nanti kalian boleh cek di catatan yang saya buat ini. Kalian breakdown masing-masing paragrafnya, sesuaikan dengan research yang kalian punya ya. Kalau tidak ada, nah ini contoh ya, ini contoh research background dari penelitian, contoh penelitian yang saya buat ya, lengkap dengan referensinya ya. Yang tadi saya tadi kita coba cari di AI ya, kita buat di AI sesuai dengan blueprint yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kalau kalian ngikutin blueprint ini backgroundnya nggak ada yang aneh ketika dibaca. Nah, biasanya skripsi mahasiswa tuh di paragraf 1 dia bahas langsung tujuan penelitian yang harusnya ada di paragraf terakhir. Nanti paragraf kedua dia bahas variabel. Paragraf ketiga masuk lagi ada tujuan penelitian lagi. Paragraf keempat penelitian terdahulu. Paragraf kelima ada lagi tentang tujuan penelitian, karena kebanyakan tidak membuat blueprint terlebih dahulu atau kerangka berpikir, kerangka dari background of study-nya. Akhirnya bulet ya, muter-muter. Kadang diulangi lagi di paragraf-paragraf berikutnya. Ini 6 paragraf, tapi isinya itu berbobot, artinya isinya itu tebal dan tidak ada pengulangan di paragraf-paragraf berikutnya. Ya, itu adalah background of study. Lanjut ke research methodology ya, sesuai dengan, lagi-lagi ya, ini disesuaikan dengan research outline yang kalian buat waktu midterm kemarin ya, untuk UTS kemarin ya. Ini kita mulai membuat paragrafnya ya. Kita mulai dari paragraf pertama. Jadi research methodology itu untuk artikel nggak usah banyak-banyak ya, cukup 3 paragraf aja. Tapi isinya sudah detail di 3 paragraf itu. Paragraf pertama berisi tentang desain penelitian. Nah, isinya apa desain penelitian ini? Yang pertama, jenis pendekatan. Nah, ini ya, jenis pendekatan yang dipakai, pakai kuantitatif yang kalian punya kemarin, atau pakai kualitatif, atau pakai mixed method. Which kind of research method do you use? Ya, itu ya yang harus dijawab. Kemudian sifat penelitiannya bagaimana? Sifatnya apa? Deskriptif, hanya menggambarkan saja. Explanatory, menjelaskan hubungan, ya misalnya mencari hubungan antara variabel A dan B. Atau eksperimental, menguji sebab akibat. Yang mana? Atau dua-duanya, ada deskriptif dan eksperimental ya, untuk mixed method ya.
Dan juga di paragraf pertama itu berisi alur logika. Jelaskan mengapa desain ini adalah yang paling tepat untuk menjawab hipotesis atau masalah yang ada. Kenapa kok harus pakai research design ini? Misalnya, kenapa kok harus pakai studi kasus? Kenapa kok harus pakai eksperimental? Nah, itu harus dijawab di paragraf pertama. Nah, contohnya kualitatif ya, ini untuk kualitatif. Untuk kualitatif yang research yang tadi tentang podcast dan listening, ya, listening skill siswa contohnya. Saya punya pendekatan atau research methodnya kualitatif. Ya, fokus pada eksplorasi persepsi, pengalaman dan perilaku siswa saat berinteraksi dengan podcast budaya lokal. Bagaimana nih persepsinya siswa, pengalamannya siswa, dan perilakunya siswa saat diperdengarkan podcast dengan budaya lokal yang mereka paham. Nah, ini yang menjadi jenis pendekatannya, kualitatif ya. Kemudian sifat penelitiannya bagaimana? Research design-nya apa? Nah, di sini research design yang saya punya adalah case study. Ya, peneliti ingin mendalami fenomena penggunaan podcast dalam konteks spesifik di satu sekolah atau kelas tertentu untuk mendapat gambaran yang mendalam. Jadi saya pakai case study aja. Kalau kalian tertarik ke kuantitatif, sebenarnya semua penelitian itu bisa diarahkan ke kuanti, kuali, dan mix method. Tinggal kalian maunya apa dan sanggupnya apa. Ini bisa diarahkan ke kuanti juga. Contoh ya, mana ya? Nah, ini juga bisa diarahkan ke kuantitatif. Nah, ini contohnya pakai sifat penelitiannya, research design-nya adalah quasi-experimental design, yaitu mengingat penelitian dilakukan di sekolah sulit untuk melakukan randomisasi individu, sehingga peneliti menggunakan kelas yang sudah ada. Desain spesifik yang digunakan adalah pre-test, post-test, non-equivalent, bla bla bla. Karena apa? Tujuannya adalah mengukur efektivitas. Nah, ini saya mau mengukur efektivitasnya dari podcast ke listening siswa itu bagaimana? Efektif atau tidak? Nilai siswanya sebelum menggunakan podcast dan sesudah bagaimana untuk listeningnya. Ini kuantitatif ya. Kalau tadi yang kualitatif saya tidak mengukur, saya hanya ingin mengeksplor persepsi, pendapatnya siswa. Kalau pakai podcast ini bagaimana? Beda ya. Kalau tadi kita pakai tes, yang ini nanti kayaknya pakai wawancara kayaknya ya, karena hanya persepsi dan pengalaman. Ya. Kemudian alur logikanya adalah desain ini paling tepat karena kemampuan listening bukan sekedar angka. Nah, ini alasannya ya. Bukan sekedar angka, melainkan proses kognitif. Nah, jadi pakai case tadi. Nggak mau ngukur angkanya, efektif atau tidaknya, tapi ingin mencari ya proses kognitif siswanya itu seperti apa dengan menggunakan podcast. Peneliti ingin memahami hambatan apa yang hilang ketika siswa mendengarkan konten lokal dan bagaimana motivasinya. Ada 3 hal ya. Proses kognitif siswanya bagaimana, hambatannya apa, kemudian motivasi mereka tumbuh atau tidak ketika menggunakan local culture podcast. Contoh, kalau yang kuantitatif juga harus punya alur logika ya. Di sini alur logikanya, desain dipilih karena memungkinkan peneliti untuk membandingkan peningkatan kemampuan listening antara kelas yang menggunakan podcast budaya lokal dengan kelas yang menggunakan podcast standar konvensional. Loh, berarti kuantitatif lebih tidak bagus dong, Mem? Enggak juga ya, semuanya penelitian kan punya
tujuannya masing-masing, punya alasannya. Kalau di sini memang mungkin ya di sekolah itu memang pakai podcast ini, memang pakai culture podcast ini. Nah, kita mau cari nilai efektivitasnya berapa. Kalau di kualitatif kan hanya sekedar persepsi pengalaman. Kalau yang ini efektivitasnya berapa persen di kelas. Misalnya, oh bagus, iya bagus, berapa persen tingkat kebagusannya, tingkat efektivitasnya. Kalau cuma bagus 75%, ya kurang sepertinya ya. Berarti harus ada jenis media atau pembelajaran yang mendukung yang lain karena kurang. Tapi kalau dilihat dari segi kuantitatif, tingkat efektivitasnya itu hampir 90% atau 90% lebih. Nah, ini bagus berarti. Artinya dengan pembelajaran ini bisa diterapkan di kelas lain atau di sekolah lain. Kalau yang mau menerapkan hal yang sama. Itu ya tujuannya. Jadi tidak ada jenis penelitian yang lebih buruk ya. Itu karena punya tujuan masing-masing. Alright, lanjut ke paragraf kedua di research design. Ini adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya apa? Alat apa yang Anda gunakan untuk memperoleh atau mendapatkan data? Alat apa yang digunakan? Nah, alatnya cek lagi catatan kalian ya tentang research instrumen. Ini kan ada kuesioner, kemudian ada interview guideline, ya, ada observation sheet, atau ada tes. Nah, cek-cek lagi, disesuaikan juga. Kayaknya ada di research outline ya, kalau nggak salah sih. Coba dicek lagi. Kemudian uji validitas dan reliabilitas ya. Tuliskan bagaimana Anda menjamin bahwa alat tersebut valid dan konsisten. Dan spesifikasi jika menggunakan alat fisik atau software. Sebutkan merek, tipe, atau versi. Kalau pakai kuantitatif ya, karena menghitung pakai software apa? SPSS misalnya. Di kualitatif ada namanya NVivo. Nah, ini untuk kualitatif. Untuk di kuanti ada SPSS. Misal contoh ya, kalau pakai yang lain boleh. Apa ini? Kuantitatif. Apa? Pakai alat apa? Kalau nggak pakai ya nggak usah disebutkan berarti ya, nggak perlu spesifikasi. Artinya kalau kalian pakai alat tertentu untuk menganalisis datanya atau mengumpulkan datanya. Contoh, for example, kalimat kedua. Paragraf kedua. Ada kedua ya, subjek dan setting penelitian ya. Subjek dan settingnya di mana? Ada populasi dan ada sampel. Nah, dalam kualitatif istilahnya digunakan adalah informan atau partisipan. Ya, kalau kualitatif ya. Nah, partisipannya siapa? Misalnya saya mewawancarai teman saya sekelas 5 cukup lah gitu. Misalnya kalian merasa itu 5 cukup, ya boleh-boleh aja, silahkan. Berarti partisipannya adalah 5 mahasiswa English Department ya di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang. Tidak perlu disebutkan universitasnya ya. Itu berhubungan dengan apa? I little forget. Tiba-tiba saya lupa. Etika namanya, etika penelitian ya. Cukup disebutkan saja di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang. Ya, berapa orang? Terus informan kunci. Ya, kalau misalnya kalian
Kalau di sini contohnya ini ada yang saya punya satu kelas, saya pakai partisipannya itu satu kelas ada 30 orang dan satu guru bahasa Inggris. Nah, tapi informan kuncinya saya batasi lagi menjadi 5 sampai 6 siswa. Jadi artinya yang saya observasi di sini adalah 30 orang sama satu guru bahasa Inggris. Tetapi untuk mendapatkan persepsi yang lebih detail dari 30 orang ini, saya akan mewawancara 5 sampai 6 saja sebagai informan kuncinya. Jadi tidak perlu diwawancara 30 orang. Di sini level kemampuannya berbeda ya, ada tinggi, sedang, dan rendah. Jadi ini adalah informan kuncinya, dan teknik samplingnya adalah purposive sampling. Cek lagi catatannya dari teknik sampling kemarin, ada purposive sampling, ada stratified sampling, ada random sampling, and so on. Cek lagi ya, masuk yang mana, kalian mau pakai sampling yang mana, teknik sampling yang mana. Nah, kalau di sini pakai purposive sampling, partisipan dipilih berdasarkan kriteria yang tadi ya. Kriterianya apa? Siswa secara aktif terlibat dalam penggunaan media podcast selama penelitian. Nah, ini yang aktif-aktif saja yang saya wawancara. Ya, 5 sampai 6 orang ini. Oke, lokasinya di sini SMA Negeri X ya, disamarkan. Tidak perlu disebutkan misalnya SMA Negeri 3 Malang, itu nggak perlu ya, disamarkan saja untuk etika publikasinya. Selama 1 semester, nah kalau kalian nggak perlu 1 semester ya, cukup misalnya selama 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi berkelanjutan dan wawancara. Jadi saya pakai observasi dan wawancara. Karena sifatnya kualitatif ya. Kalau kuanti beda. Mana tadi? Ntar ini ya. Kalau kuantitatif itu, nah ini ya. Penelitian dilakukan di SMA Negeri X selama semester ganjil. Proses pengumpulan data direncanakan berlangsung 6-8 kali pertemuan termasuk pretest dan post-test, ada tes. Berarti nggak cukup 1-2 kali pertemuan kalau yang ini ya. Kalau yang kuantitatif. Oke, kita balik lagi ke kualitatif ya. Semoga rata-rata memakai kualitatif. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa sih pakai kuantitatif kalau di kelas teman sekelasnya aja gitu ya. Oke, ini tadi ya yang saya jelaskan instrumen penelitian. Di paragraf ketiga ada jenis alatnya, human instrument. Jadi alat penelitian dari qualitative research itu adalah peneliti sendiri. Bertindak sebagai instrumen utama. Ya, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri yang akan mengumpulkan data. Datanya dari apa? Dari observation checklist atau field note. Nah, ini yang saya punya. Contohnya, mencatat perilaku nonverbal siswa. Antusias atau tidak, bingung atau tidak, fokus atau tidak selama pembelajaran menggunakan podcast. Nah, itu saya catat pakai observation checklist. Yang kedua, pakai semi-structure interview guide. Ya, jadi pakai interview guideline. Saya punya daftar pertanyaan, nanti saya contohkan ya. Dan juga dokumen analisis dari hasil refleksi tertulis siswa. Bagaimana hasil refleksinya? Misalnya terakhir nih, saya sebagai observer atau sebagai researcher meminta siswa untuk menuliskan pengalaman mereka saat mendengarkan podcast dalam bahasa Inggris yang berlatar belakang budaya masing-masing. Apa yang mereka rasakan? Bagaimana persepsinya? Nah, itu saya minta mereka tulis di 1 lembar kertas. Nah, itu namanya dokumen
analisis. Jadi dokumen analisis itu tidak selalu berupa foto ya. Kesalahan utama mahasiswa di tingkat akhir deskripsi mereka, dokumen analisisnya itu rata-rata itu adalah foto. Ya, kami percaya kok kalau kalian terjun ke lapangan dan mencari data. Jadi tidak perlu validasi bahwa mem saya beneran melakukan penelitian kok mem ini fotonya. Tidak ya, tidak melulu bersifat foto. Jadi bisa berupa refleksi siswa ya. Itu adalah instrumen penelitian. Banyak mem, ada 3 lah. Kalau saya cuma mau 1 mem, interview aja boleh, silahkan, tidak perlu banyak-banyak. Kalau misalnya dari interview itu sudah cukup untuk menjawab tujuan penelitian yang kalian punya, ya sudah 1 aja. Nah ini mungkin yang lain, kenapa ada 3, kenapa ada lebih dari 1? Nah ini tujuannya untuk menambah atau memvalidasi data yang ada di instrumen utama yang kalian punya. Memang dari wawancara sudah cukup gitu ya. Tapi apakah boleh dikuatkan dari hasil observasi, dari dokumen analisis, dari hasil refleksi? Boleh, malah akan sangat kuat ya, karena sifatnya ini jadi menggabungkan lebih dari 1 data yang ada. Selanjutnya ini adalah uji validitas atau reliabilitas. Dalam kualitatif kita sebut dengan trustworthiness atau triangulasi, yaitu menggunakan atau membandingkan ya, menggunakan sumber yang kita punya tadi, dari instrumen-instrumen yang kita punya, itu kita bandingkan hasil wawancara siswa dengan hasil observasinya dan hasil wawancara guru. Bagaimana member checkingnya? Kita konfirmasi kembali transkrip wawancara kepada siswa untuk memastikan peneliti tidak salah menafsirkan jawaban mereka. Jadi kita cross check nih persepsinya siswa. Misalnya guru bilang, ya persepsinya guru ketika kita wawancara, oh siswa itu antusias ketika mendengarkan podcast dengan background culture mereka. Oke nih kayaknya, ya persepsinya guru. Then we have to check again in student interview atau di observation checklist yang kita punya ketika kita terjun lapangan. Gimana hasilnya dari persepsi siswanya? Oh, dari hasil dokumen analisis, hasil refleksinya siswa, mereka senang, mereka paham dan mereka tidak merasa kesulitan dengan materi listening podcast with their background culture. Ya, oke lah gitu. Terus dari hasil observasi mereka juga antusias, nggak ada yang bosan, mereka termotivasi tinggi ya, artinya dari awal sampai akhir itu headsetnya tuh nggak ada yang lepas gitu kan. Berarti terkonfirmasi juga dari observation checklistnya oke juga. Terus dari hasil wawancara siswa juga 5 orang yang diwawancara itu jawabannya antusias dan bagus-bagus. Misalnya motivasi mereka jadi bertambah. Artinya ketika kita bandingkan semua data yang kita punya dari interview, dari observation checklist, dari document analysis, nah itu nggak ada yang berbeda ya, semuanya serentak menuju ke satu arah bahwa podcast di sini bagus dipakai untuk listening comprehension. Ya itu namanya triangulasi, menggabungkan semua data yang ada untuk kita cocokkan apakah data atau persepsi atau kesimpulan yang kita miliki itu sudah sesuai dengan data yang kita punya. Jangan-jangan kita menyimpulkan bagus ya,
katanya gurunya bagus. Nah, dari hasil observasinya siswa males-malesan, terus nggak pakai headset, nggak dengerin. Kemudian di wawancara siswanya, enggak wis mem, enggak suka, tetap nggak suka gitu kan. Dari hasil refleksinya juga nggak suka. Artinya kan dari hasil wawancara guru ini kok bisa guru bilangnya oke tapi siswanya tidak. Nah, berarti kan nggak sinkron. Ya, itu fungsinya triangulasi untuk mengecek lagi apakah persepsi kita sebagai peneliti ini beneran valid atau tidak di semua instrumen yang kita punya. Ya, itu sih untuk research methodology. Ya, kalau di skripsi nggak cukup sampai situ ya. Kalau skripsi ada tambahannya itu di teknik pengumpulan data, sama terakhir nanti bisa kalian baca sendiri ya, sama teknik analisis data. Nah, ini untuk artikel saya cukupkan di 3 paragraf itu saja, sampai di poin ketiga, sampai di research instrumen saja. Untuk yang keempat dan kelima itu biasanya kita gunakan untuk laporan skripsi kalian. Ya, mungkin itu bisa jadi blueprint kalian nanti ketika skripsi. Ya, itu saja mungkin yang untuk research methodology. Sama caranya ya, kalau sudah kalian punya blueprint dari research methodology ini, tinggal kalian kopas di Gemini atau di ChatGPT ya, yang sudah ada ini kan sudah kalian buat. Tinggal kalian kopaskan, buatkan paragrafnya ya, dan referensi. Nah, ini contohnya ya. Ini saya sudah punya contoh. Ini saya nggak buat sendiri. Ini saya buat di Gemini ya, di Gemini. Ya, versi bahasa Inggris ya. Sorry, ini masih pakai bahasa Indonesia. Nah, dan ada referensinya, ada daftar pustakanya. Sini. Nah, nanti kalau sudah selesai, tinggal kalian kopikan di research article sini, template-nya ya. Introduction, berarti introduction di sini kan berisi tentang latar belakang kalian yang sudah kalian buat dalam bentuk paragraf. Nah, di sini aja kan contohnya di sini 1000 kata paling banyak ya. Approximately 100 word. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Bikin background of study lembar-lembar tapi isinya nothing, isinya muter aja ya, tujuan lagi di paragraf selanjutnya ada tujuan lagi, paragraf kelima ada tujuan lagi, semuanya tuh isinya biasanya tujuan. Nah, ini jangan diulang-ulang, silakan diikuti blueprint. Metodologi juga sama, nanti kalau sudah tinggal kalian kopas di sini research methodnya. Nah, tinggal menyelesaikan findings and discussion. Tinggal kalian cari datanya. Cari datanya gimana? Nah, ini ya contohnya observation checklist. Nah, ini kan kayaknya kemarin sudah saya buatkan contoh kan di catatan itu. Nah, ini observation checklist yang saya punya untuk instrumennya. Kemudian ada interview guideline. Ya, untuk siswa berapa ini, cuma pertanyaannya kayaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 pertanyaan, nggak perlu banyak-banyak juga. Kalau yang dipakai temennya ya 5 sampai 10 pertanyaan cukup lah untuk dianalisis ya. Kita kan hanya mencoba mini research. Nanti kalau mau kalian kembangkan lebih lengkap lagi untuk skripsi, boleh ditambahkan instrumen-instrumen yang lain. Nah, ini dokumen analisisnya, formatnya ya. Terus ada teacher interview. Interview teacher juga pertanyaannya cuma 3 ini. Contoh ya, contoh mini research-nya. Ya, kalau mau deskripsi lebih banyak, boleh, silahkan agar lebih lengkap.
Ya, pastikan informan kunci merasa nyaman dan memberikan nama samaran. Jadi nama juga tidak boleh kalian cantumkan di publikasi artikel ataupun deskripsi. Biasanya pakai inisial atau namanya diganti. Ya, kalau di TV-TV itu kan sebut saja Mawar gitu ya. Kan nggak langsung ditunjukkan nama aslinya siapa. Questions? Ada yang mau ditanyakan?